Saudara-saudara, para mahasiswa, selamat siang. Hari ini kita membahas infeksi nematoda intestinal. Tujuan pembelajaran, saudara harus mampu merencanakan penanganan infeksi oleh nematoda intestinal. Yang kedua, mampu menjelaskan cacing-cacing yang tergolong sewer transmitted helminths dan non-sewer transmitted helminths. Yang ketiga, mampu menjelaskan siklus hidup nematoda intestinal karena berkaitan dengan patogenesis, tiga klinik, dan pencegahan. Nematoda intestinal dibedakan menjadi sewer transmitted helminth, disikat STH, termasuk Ascaris lumbricoides, hookworm, Chlamydoides stercoralis, dan Trichuris trichiura. Disebut sewer transmitted helminth karena cacing ini memerlukan tanah untuk kelangsungan hidup. Kalau tanpa sampai ke tanah, maka siklus hidupnya akan terhenti. Enterobius formicularis tidak digolongkan sewer transmitted helminth karena tidak memerlukan tanah untuk kelangsungan hidupnya. Kita mulai dengan Ascariasis. Disebabkan oleh Ascaris lumbricoides, merupakan nematoda yang terbesar yang ada di dalam intestinal. Panjangnya bisa mencapai 30 cm, berwarna putih kekuningan. Siklus hidupnya, bentuk infektifnya adalah telur yang mengandung larva. Masuk melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi telur. Kemudian telur akan menetas di daerah duodenum. Larvanya masuk ke sirkulasi umum sampai ke sirkulasi paru-paru, menimbulkan pneumonitis. Kemudian larva naik ke rahia, tertelan, dan kembali dewasa ke daerah duodenum. Telurnya berbentuk oval dengan mandala albumin yang tebal. Prevalensi yang tinggi terutama pada anak-anak SD dan anak-anak prasekolah. Infeksi Ascaris lumbricoides sering merupakan campuran Ascaris, Trichuris, dan hookworm. Pada satu SD saya pernah mendapatkan prevalensi sebesar 55%, pada sekolah lain ada yang 83%, bahkan ada di sekolah lain 96% anak sekolah menderita STH. Saat larva di paru-paru, larva menembus kapilar alveoli menimbulkan inflamasi eosinofilik, jadi pneumonitis. Kalau infeksi yang agak berat, jadi batuk, sesak napas, bahkan bising, dengan asma, disebut dengan istilah sinurplural Doppler. Cacing dewasa di duodenum tidak menempel pada dinding, tetapi selalu bergerak. Karena selalu bergerak, bila gerakannya kurang, maka dia akan keluar bersama feses. Kadang-kadang masuk ke ductus choledosus, hati, menimbulkan gejala icterus, kadang-kadang menyumbat appendix, bisa juga ke atas ke gaster, dan bisa keluar melalui mulut atau hidung. Gejala kliniknya tergantung banyaknya cacing di dalam badan dan nutrisi. Pada infeksi yang ringan, nutrisi yang cukup
sering tanpa keluhan. Kadang-kadang perut tampak buncit. Infeksi yang berat pada satu orang anak bisa ada beratus-ratus ekor cacing, bahkan sampai ribuan. Cacing kadang-kadang membentuk gumpalan seperti bola sehingga mengganggu aliran feses, jadi ileus. Bisa diikuti dengan perforasi dengan gejala peritonitis yang berat. Diagnosis penyakitnya dari gejala klinis biasanya sulit. Pada pemeriksaan feses ditemukan telur dengan mandala albumin yang tebal. Foto ronsen dengan kontras sering tampak gambaran cacing yang radiolucent. Banyak obat yang bisa dipakai untuk pengobatan askariasis, antara lain pengental pemuat, albendazol, mebendazol, piperacin, dan lain-lain. Pencegahannya dengan memperbaiki sanitasi, baik sanitasi air, makanan, personal, lingkungan, edukasi, dan treatment dengan albendazol. Sanitasi makanan, misalnya menutup makanan yang disajikan, personal, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Sanitasi lingkungan, misalnya dengan defekasi di jalan. Ini contoh seorang anak dengan infeksi berat mengeluarkan banyak cacing melalui feses, padahal fesesnya tidak kelihatan, yang kelihatan cuma cacing. Ini populasi oleh cacing yang gejala peritonitis. Gambar bawah cacing yang keluar melalui mulut, melalui hidung. Migrasi ini kadang-kadang dipicu oleh penderita yang mengalami hiperpireksia, kadang-kadang pengaruh obat-obat anti cacing, misalnya tetrafluoroethylene atau mebendazol. Sebelum cacing itu mati, dia akan bergerak sana kemari tidak karuan. Itu dilanjutkan dengan askindostomiasis disebabkan oleh hookworm, termasuk Ankylostoma duodenale dan Necatora americanus. Infeksinya melalui kulit. Untuk Ankylostoma duodenale dikatakan bisa melalui air minum yang terkontaminasi. Jadi larvanya nanti masuk di daerah kerongkongan. Cacing dewasa melekat di duodenum, dilengkapi dengan gigi. Pada Ankylostoma duodenale terdapat 2 pasang gigi, dan pada Necatora americanus sepasang cutting plate. Siklus hidupnya, larva filariform hookworm masuk melalui kulit yang utuh, menimbulkan rasa gatal dan eritema, kadang-kadang rasa seperti panas terbakar. Larva akan masuk sirkulasi sama seperti Ascaris melalui siklus paru-paru dan kemudian akan dewasa di duodenum.
Telur cacing berbentuk oval, bersegmen 2-8. Jadi sel telurnya mungkin dalam bentuk morula atau sudah bersegmen. Gejala klinisnya, larva saat masuk di kulit menimbulkan ground itch. Saat di paru-paru menimbulkan pneumonitis tetapi lebih ringan daripada larva ascaris. Kadang-kadang larva yang masuk kulit tidak bersirkulasi tetapi bergerak-gerak di kulit, menimbulkan erupsi yang berkelok-kelok yang dikenal sebagai creeping eruption. Tapi biasanya ini disebabkan oleh cacing tanah yang non-human. Cacing dewasa menghisap darah melalui gigitannya. Keluhannya sering berupa rasa kram di abdominal, bisa diare atau melena. Cacing kalau bergerak pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, maka tempat yang ditinggalkan kadang-kadang masih mengeluarkan darah, sehingga sering terjadi perdarahan yang kronis, dan bila infeksinya cukup berat menimbulkan anemi mikrositik hipokromik. Jadi aneminya tergantung jumlah cacing dan nutrisi. Eritrosit dalam sediaan akan tampak pucat dan bentuknya lebih kecil dari normal. Di hipokromik mikrositik anemia. Cara diagnosisnya melalui gejala klinis, adanya anemia dengan segala gejalanya. Pemeriksaan feses akan ditemukan telur yang bersegmen dengan dinding transparan. Bila dikultur, maka telur akan tumbuh dalam 2 hari menjadi larva rhabditiforum. Kemudian dalam hari ke-4 sampai ke-5 menjadi larva filariforum yang infektif. Terapi dan prevensi sama seperti askariasis, disertai pemakaian alas kaki karena mencegah larva masuk ke kulit kaki. Indikasi jangan di luar jamban. Glomeruloides stercoralis merupakan cacing yang terkecil, ukurannya kira-kira setengah sentimeter. Distribusinya sama seperti hookworm. Siklus hidupnya yang pertama sama seperti hookworm, direct. Ada kalanya kalau orang tidak berak 1 atau 2 hari, maka larva rhabditiform yang ada di usus akan berubah menjadi filariform dan masuk ke sirkulasi dan siklusnya seperti siklus direct kembali. Bisa juga larva yang ada di tanah rhabditiform itu menjadi dewasa, mengalami siklus di luar badan, jadi fertilisasi, bertelur, kemudian menjadi larva rhabditiform dan filariform, kemudian kembali ke siklus direct. Gejalanya
Larva menembus kulit, menimbulkan ground edge, sama seperti hookworm. Saat di paru-paru menimbulkan pneumonitis, biasanya bersifat transien, sementara, tidak berat. Cacing dewasa tinggal di mukosa duodenum, berkembang secara partenogenesis. Cacing bersifat ovovivipar, telurnya menetas di mukosa dan menetas larva Rhabditiforum yang kemudian keluar ke lumen usus dan dikeluarkan bersama feses. Kadang-kadang larva Rhabditiforum yang ada di lumen usus berubah menjadi filariform, menembus mukosa usus ke sirkulasi dan terjadi autoinfeksi internal. Ini sering menimbulkan hiperinfeksi, menjadi berat dengan gejala fever, dyspnea, wheezing, batuk, hemoptysis, mirip seperti Lepter syndrome. Cacing dewasa di mukosa bisa bergerak leluasa dan menimbulkan ulcerasi yang ekstensif di mukosa sehingga sering terjadi diare. Diagnosisnya secara klinis susah. Kemudian yang bisa dikerjakan adalah menemukan larva di dalam feses segar. Jadi kalau di dalam feses tidak ada telur yang ditemukan karena bersifat ovovivipar, yang keluar bersama feses adalah larva. Terapi dan prevensinya sama seperti ankylostomiasis. Kita lanjutkan dengan trihuriasis. Disebabkan oleh trihuris trihiura atau cacing cambuk. 3/5 badan cacing ini merupakan satu benang di bagian anterior, kepalanya pada bagian yang kecil. 2/5 bagian posterior adalah badannya. Yang jantan ditandai dengan ekor yang melingkar. Bentuk infektifnya ada telur yang matang dan larvanya tidak mengalami siklus paru-paru. Telur menetas di duodenum, kemudian larva menjadi dewasa di daerah usus besar, terutama di daerah cecum. Cacing dewasa, kepalanya masuk mukosa intestin, mengisap cairan jaringan, dan mungkin juga mengisap darah. Infeksinya bisa berat dengan nyeri abdomen, diare, dengan slem, sehingga menimbulkan gejala seperti disentri. Ada kalanya pada infeksi berat pada anak-anak terjadi pleurat rektum karena cacing yang banyak didorong-dorong oleh feses sehingga rektum bisa prolap. Ini gambaran prolap rektum
dengan gambaran cacing dewasa yang menempel pada backbone. Telurnya berbentuk seperti tong dengan mukus plak pada kedua kutubnya. Terapi yang baik adalah mebendazole 1 tablet 2 kali sehari selama 3 hari. Itu kurang praktis karena pengobatannya selama 3 hari. Yang lebih baik adalah albendazole 400 mg dosis tunggal sekali sehari. Kesembuhannya 37%. Apabila diberikan dalam 2 hari berurutan, kesembuhannya 96%. Jadi lebih baik pakai albendazole. Prevensinya sama seperti Astaris, dengan sanitasi yang baik, sanitasi personal, lingkungan, dan edukasi. Enterobiasis disebabkan oleh Enterobius formicularis, disebut juga Oxyuris formicularis, atau cacing kremi. Habitat cacing di daerah Saikum, distribusi terutama daerah bermusim, tetapi di daerah tropis juga banyak. Penyebaran terutama di daerah yang padat, misalnya pada panti asuhan, penampungan anak-anak, ramai, sehingga mudah terjadi transmisi. Telurnya berbentuk oval, salah satu sisinya agak mendatar, dan di dalamnya ada larva yang melingkar, dikenal sebagai tadpole larva. Ini cacing dewasa berbentuk jarum dengan ujung ekor yang lancip dan di kepala ada bagian ale seperti sayap yang berwarna bening. Siklus hidupnya jadi tidak memerlukan tanah untuk perkembangan telurnya. Telur masuk melalui mulut, kemudian menetas di daerah duodenum, menjadi dewasa dan tinggalnya di daerah cecum. Kadang-kadang pada anak-anak yang suka menggaruk-garuk pantatnya pada malam hari, sering memasukkan tangan ke mulut sehingga terjadi autoinfeksi eksternal. Bisa juga infeksinya karena larva menetas di daerah perianal, mungkin bergerak ke atas masuk ke anus sehingga terjadi retroinfeksi. Jadi cara infeksinya melalui makanan, melalui autoinfeksi eksternal, retroinfeksi, bahkan kadang-kadang bisa melalui udara. Saat membersihkan spray, mungkin telurnya berterbangan masuk ke hidung atau ke telang. Dan siklusnya sama seperti menelan telur. Jadi cara infeksinya bisa peroral melalui udara, autoinfeksi, retrograde infection. Cacing dewasa akan bergerak ke daerah perianal pada malam hari untuk bertelur, sehingga terjadi rasa gatal di daerah perianal, gangguan tidur pada anak-anak, kadang-kadang digaruk,
dan terjadi infeksi bakterial. Pada anak perempuan kadang-kadang larvanya yang di daerah perianal bisa masuk ke vagina menjadi vaginitis. Anak menjadi cerewet, kurus, mengantuk pada pagi hari. Dan kalau anak sekolah sering mengganggu pelajaran di sekolah karena mengantuk. Diagnosisnya dari gejala klinis, anak menggaruk-garuk daerah perianal pada malam hari, kemudian tidak biasa secara langsung bisa diketemukan telur, cacing, yang lebih baik adalah swab perianal memakai pita selofan. Dikerjakan pada malam hari setelah jam 20 atau pagi hari sebelum mandi. Kenapa malam hari? Karena cacing bertelur di malam hari, sehingga telurnya pada siang hari ditemukan sangat jarang, kecuali pagi hari sebelum mandi. Terapinya sama seperti askariasis, dan biasanya semua anggota keluarga perlu diobati karena sering satu orang sakit, semua anggota keluarga bisa kena karena penyebaran melalui udara. Ini gambaran telurnya, oval, satu sisi bersifat lebih datar dari yang lain. Yang di bawah itu cacing yang terbius ke daerah perianal untuk bertelur. Cacingnya kelihatan kira-kira 1 cm, berwarna putih. Sebagai resume, nematoda intestinal termasuk Suel transmitodermin, Ascaris, Trichuris, Hookworm, Rhomboides. Introduce termasuk non-Suel transmitodermin. Siklus hidup berkaitan dengan patogenesis, klinik, dan prevensi. Jadi harus diketahui siklus hidup masing-masing spesies nematoda. Terapinya pirantel pemuat 10 mg per kilogram berat badan, dosis tunggal. Tidak bisa untuk trichuriasis. Mebendazole 1 tablet 2 kali sehari, diberikan selama 3 hari. Albendazole lebih praktis, dosis tunggal 400 mg sehari. Pada ankylostomiosis, kesembuhannya 37%. Ada pemberian 1 kali, tapi bila diberikan 2 hari berturut-turut, kesembuhannya 96%. Pencegahannya melakukan sanitasi yang baik, sanitasi air, sanitasi makanan, sanitasi lingkungan, dan sanitasi pribadi. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Pada infeksi hookworm dan Rhomboides tuberculosis perlu memakai alas kaki kalau keluar rumah. Kemudian perlu pendidikan, mungkin melalui UKS di sekolah. Kadang-kadang dilakukan mass treatment dengan albendazole 1 tablet sekali setiap 6 bulan. Ini referensinya. Selamat belajar. Terima kasih.